mereview materi pertemuan 3 dan 4 dengan judul materi perkembangan teknologi dan hubungan antar sets. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri perkembangan teknologi. Ciri-ciri perkembangan teknologi gelombang pertama yaitu 1. Energi yang diajarkan adalah energi otot. 2. Tenaga utama manusia dan binatang. 3. Manusia berada pada era pertanian awal. 4. Mobilitas manusia dan informasi sangat lambat. 5. Pendapatan per kapita sangat rendah. 6. Homo homini lupus. 7. Proses komunikasi yang terjadi pada manusia yang hidup di gelombang ini adalah komunikasi interpersonal. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang kedua pada tahun 1401 sampai 1456 Masehi, di mana gelombang ini manusia beralih dari energi otot ke batu bara, gas, dan minyak. Ciri-cirinya yaitu 1. Tenaga otot menjadi tenaga mesin. 2. Penggunaan energi secara besar-besaran. 3. Tenaga mesin didukung oleh energi dan plankton. 4. Mobilitas manusia, barang, dan informasi lebih cepat. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang ketiga tahun 1947. 1. Mobilitas informasi berjalan dengan cepat dan menyebabkan tingkat spesifikasi yang sangat tinggi. 2. Mobilitas manusia dan barang sangat meningkat. 3. Produktivitas pangan semakin meningkat dengan penggunaan bioteknologi. 4. Industri mekanik berubah menjadi industri program. 5. Ditemukannya teknologi informasi dan data processing. Selanjutnya, era digital. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, manfaat era digital. Pertama, dampak positif. 1. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah mengaksesnya. 2. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi digital dan memudahkan proses pekerjaan. Dampak negatifnya: 1. Rasa sosialnya berkurang. 2. Mempengaruhi mental. 3. Kecanduan. 4. Menyebabkan gangguan penglihatan. 5. Pencernaan terganggu. Selanjutnya, kiat-kiat menghindari kecanduan. 1. Membuat jadwal. 2. Lakukan rutinitas. 3. Mencoba untuk memberikan tugas pada diri sendiri. 4. Mencoba mengunjungi tempat-tempat menarik. Selanjutnya, materi keempat, hubungan antar sets atau society, environment, teknologi, dan sains. Selanjutnya, pengertian lingkungan atau environment. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan lingkungan sekitar adalah keadaan atau kondisi kekuatan yang ada di sekeliling kita yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku kita atau organisme. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi sebagai sains terapan khususnya para ilmuwan dan insinyur. Dalam penggunaan ini, pengertian teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Istilah masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam sekelompok tersebut. Masyarakat dalam lingkungan sekitar pada umumnya merupakan keadaan sekitar tempat tinggal. Selanjutnya, hubungan saling temas atau sains lingkungan, teknologi,
atau materi bidang sains, proses, teknologi, dan sains di mana memiliki manfaat dan kerugian bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengertian saling temas atau sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat biasa disingkat pendekatan saling temas. Pendekatan saling temas dalam bahasa Inggris disebut Science, Environment, Technology, and Society atau disingkat SETS, merupakan suatu pendekatan yang melibatkan unsur sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Keempat elemen pada pendekatan ini saling berinteraksi dalam membahas suatu konsep. Penggunaan pendekatan saling temas adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan memperhatikan keempat unsur saling temas, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, diharapkan agar pengetahuan yang dipahaminya secara mendalam itu akan memungkinkan mereka memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan. Saling temas ditunjukkan untuk membentuk pengetahuan sains, berkembangnya dan bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi teknologi, lingkungan, dan masyarakat secara timbal balik. Selanjutnya, tujuan saling temas SETS diselenggarakan dengan menggunakan berbagai potensi atau sumber daya yang ada pada lingkungan masyarakat yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya teknologi. Kurikulum yang berbasis masyarakat berguna bagi mahasiswa untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal serta bermanfaat dalam penerapan atau pengaplikasian teknologi. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan, terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, dan berusaha mengupdate kehidupan sesuai perkembangan. Pembelajaran saling temas dalam pendidikan menurut Pedersen memiliki dua visi dan tujuan, yaitu satu, saling temas melibatkan mahasiswa dalam pengalaman dan isu-isu masalah yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dua, saling temas memperdayakan mahasiswa dengan berbagi keterampilan sehingga mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan lebih aktif merespon isu atau masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, keunggulan saling temas. Satu, selalu menghubungkan proses belajar mengajar dengan kejadian nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari atau bersifat kontekstual dan komprehensif. Dua, melalui pendekatan saling temas, ini diharapkan mahasiswa dapat memandang sesuatu secara terintegratif, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam saling temas. Tiga, diharapkan dapat membantu mahasiswa menerapkan hasil pembelajarnya dalam kehidupan sehari-hari, agar pembelajaran yang dilakukan di dunia kampus dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sekian dari video saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.